Seorang wanita melihat KDRT yang dialami oleh salah satu penyanyi Dea Lesti Kejora, gimana sih Prof melihat itu? Iya, saya merasa prihatin. Apapun kejadiannya, KDRT itu tidak dibenarkan ya. Baik dari segi hukum maupun hubungan suami istri. Dan saya ingin mengingatkan para pria, karena adanya hormon testosteron pada tubuh Anda menjadi begitu kuat. Otot-ototnya lebih besar daripada perempuan, kekuatannya jauh lebih besar. Hal yang dilakukan kecil tapi itu bisa mematikan. Jadi bersikaplah lembut kepada wanita apapun situasinya. Saya tahu bahwa faktor emosi itu pasti memang ada, tapi mohon lebih lembut. Wanita itu makhluk yang perlu dihormati dan dikasihi apapun situasinya. Prof, boleh penjelasan tentang kasus KDRT Lesti ini seperti apa sih yang mungkin yang Prof bisa jelaskan? Kalau untuk dilakukan pencegahan, apa nanti yang dampak dan efeknya? Oh iya, apa akibatnya kalau ada trauma leher ya? Trauma leher itu bisa karena tendangan, bisa karena cekikan ataupun tercekik sendiri. Kita ingat pada tahun berpuluh-puluh tahun lalu pernah ada kasus kematian hanya karena terjerat selendang salah satu artis di barat sana. Tapi tercekik, dicekik, pokoknya trauma mekanik ini berbahaya bagi leher. Kenapa? Karena strukturnya sangat halus. Ini saya jelaskan di sini bagaimana anatomi daripada leher itu sendiri. Leher adalah organ berongga yang terletak antara kepala dan juga batang tubuh atau toraks, organ dada bagian bawah ya. Dan itu strukturnya itu sangat halus dan di belakangnya ada 7 ruas tulang belakang yang semuanya termasuk tulang belakang. Vertebra tulang belakang itu ada 33 ruas tulang belakang, dari tulang leher, servikal sampai ke tulang ekor atau tulang duduk. Dan dari 33 ruas ini 7-nya terletak di leher bagian belakang. Dan kita bisa lihat di sini dilalui oleh ada saluran makanan atau kerongkongan, ada juga saluran napas, dan di sini kita lihat ada kotak suara dan ada pita suara. Jadi kalau terlalu keras trauma tersebut bisa menyebabkan pergeseran pada ruas tulang belakang ataupun terjadi kerusakan pada organ-organ yang ada di sini. Jadi memang sangat sensitif ya, sangat halus. Karena itu kalau sudah terjadi pergeseran atau untuk memfiksasi supaya tidak bergeser, maka harus dipakai penyangga leher supaya ini tetap tidak bergerak, supaya penyembuhannya menjadi lebih cepat dan pasiennya juga tidak menambah. Kan orang harus tetap bergerak, pergeseran. Jadi trauma mekanik itu juga sangat berbahaya. Itu bisa menyebabkan apa sih, Prof? Untuk kalau bila terjadi pencegahan di sini? Kalau terjadi pencekikan atau tercekik ya paling berat tentu saja bisa terjadi kematian. Bisa terjadi kematian. Dan kalau lebih ringan misalnya apa tercekik, trauma mekanik tersebut bisa terjadi pergeseran dan bisa merusak juga organ-organ sekitarnya termasuk pita suara. Gitu ya, karena itu perlu waktu untuk penyembuhannya. Berarti apa yang dialami oleh Lesti Kejora itu bisa dikatakan bisa merubah, mungkin karena dicekik di tenggorokannya bisa merubah, mungkin pita suaranya bisa berubah juga seperti itu, bisa juga. Oh iya, kalau traumanya terlalu berat tentu bisa terjadi perubahan, tapi diharapkan dengan dirawat dengan baik oleh dokter, semua itu bisa menghasilkan penyembuhan yang sempurna. Tentu sama-sama kita doakan ya trauma ini bisa disembuhkan dengan baik. Ya, Prof. Ya. Kalau untuk mungkin di daerah tulang itu, kalau lebam yang terjadi di tenggorokan itu, iya, karena tekanan yang keras ya menyebabkan lebam atau hematom namanya. iya. Jadi kalau ada trauma yang keras kayak kita misalnya kalau ditampar halus tidak terjadi apa-apa, tapi kalau traumanya keras itu menandakan ada kekerasan. Ya, sehingga terjadi hematom dan itu mesti dilakukan perawatan, dikompres sampai akhirnya darahnya kemudian menjadi larut dan menjadi sehat kembali. Ada saran dari Prof untuk Lesti Kejora untuk penyembuhan seperti apa? Iya, buat Lesti semoga cepat sembuh. Untuk masa penyembuhan tentu harus mengikuti nasihat dokter. Jadi untuk alat penyangganya tetap dipakai, dan yang paling penting mungkin perlu pendampingan ya agar trauma psikologis juga cepat hilang, cepat reda dan bisa berkarya kembali, karena masa depan masih panjang, karirnya masih bisa jauh lebih berkembang. Jadi dengan peristiwa ini jangan menjadikan berkecil hati. Ya, untuk kedua-duanya sama-sama harus belajar. Harus selalu hidup ini harus sabar, jaga emosi,
dan harus selalu belajar dan jangan sampai berhenti berkarya. Dan bagi seorang pria sama pesannya tadi, hati-hati dengan testosteron Anda. Jadi kita kaum pria diberikan Tuhan kekuatan yang lebih besar dari wanita untuk dilindungi, bukan untuk disakiti. Anatomi dari leher. Nah, ini kita bisa di sini hidung kita. Kita bernapas ya, supaya udara itu masuk ke paru-paru ya, mengikuti saluran pernapasan. Nah, kebayang kalau ini dicekik, berarti tidak ada oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita. Itu bisa menyebabkan sesak napas, asfiksia, bahkan bisa menyebabkan kematian, bisa meninggal. Ya, ini kita lihat dari nasofarinks, turun ke orofarinks ya. Nah, di sini ada epiglottis, kemudian turun ke bawah ada kotak suara dan ada pita suara. Jadi sangat berbahaya trauma pada leher tersebut. Termasuk pada kecelakaan di jalan kita bisa lihat. Hati-hati mengangkat orang yang trauma pada leher karena bisa menyebabkan pergeseran dan bisa menyebabkan kematian. Karena itu harus difiksasi dengan alat penyangga leher. Oke, Prof. Terima kasih, Prof.